Hei kamu, sudah malam ya? Kalau kamu lelah, tenang saja. Di cerita ini, kamu boleh rebahan, menutup mata, dan ikut tenggelam dalam kisah kecil tentang rindu, kehilangan, dan sebuah rumah yang pernah penuh tawa. Ini adalah cerita tentang Ali. Tak ada yang lebih menyenangkan bagi jiwa yang terluka selain menemukan seseorang yang bisa mengobati luka mereka. Walau obat itu hanya berupa telinga yang siap untuk mendengarkan setiap cerita, tapi bagi Ali itu sudah cukup. Setidaknya untuk saat ini. Sejak menceritakan keluh kesahnya pada Selena beberapa hari lalu, perasaan Ali membaik dengan cepat. Sebagian bebannya sedikit terangkat dan dia merasa siap untuk menjalani hari dengan semangat baru. Memang saat ini dia belum curhat apa-apa lagi pada sahabatnya itu. Namun hatinya sudah tenang saat mengetahui kalau ada orang yang akan selalu ada untuknya. Karena itulah sore hari ini Ali pulang sekolah dengan riang gembira sekalipun dia harus pulang dengan jalan kaki karena belum menemukan ojek langganan baru. Tidak masalah baginya, berhubung sore ini tak ada yang harus dia lakukan di rumah, Ali memutuskan untuk mampir dulu ke taman yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di taman, Ali langsung merentangkan tangannya menghirup udara yang cukup segar. Selama beberapa waktu dia memejam menikmati suara gemericik aliran sungai, serta kicauan burung-burung yang berterbangan di sekitar taman. Alunan suara alam yang terdengar seperti simfoni itu membuatnya jadi begitu santai, dan suasana hatinya semakin membaik saja. Setelah berdiam diri di titik itu selama beberapa waktu, Ali memutuskan untuk menyusuri jalan setapak di taman ini. Tahu-tahu perhatiannya tertuju pada seseorang yang tengah fokus memotret sebuah objek. Sosok itu terlihat familiar untuknya, karena suasana hatinya sedang sangat baik. Setelah memastikan kalau sosok itu adalah orang yang benar seperti bayangannya, Ali pun mendekat. Kak Arendra masih suka sama dunia fotografi ternyata. Orang itu, yang memang adalah Arendra, refleks menurunkan kameranya. Dia lalu menatap balik Ali yang berdiri di sampingnya sambil menunjukkan senyuman hangat. Dalam hitungan detik, ekspresi wajah Rendra berubah. Jelas sekali dia merasa terganggu karena dengan kehadiran cewek itu di sisinya. "Minggir," Rendra berujar dengan nada dingin, mengisyaratkan Ali untuk segera menyingkir dari pandangannya. "Aku gak bakal ganggu kakak kok, janji." Ali mengangkat kedua jarinya. "Tapi biarin aku ikut kakak ya." Rendra tidak menjawab. Dia kembali fokus pada kamera dan objek jepretannya. Sesekali dia berganti posisi, mengatur zoom lalu menekan tombol. Rupanya dia tengah mengabadikan momen seorang anak kecil yang tengah tertawa lepas di tengah taman. "Lucu," gumam Ali yang dapat didengar jelas oleh Rendra. Tatapan mata Ali yang mengikuti setiap arah kamera Rendra. Setiap kali kakaknya itu pindah lokasi, dia pun membuntuti. Beberapa kali dia memandang jauh pada rimbunnya perpohonan yang menari-nari akibat angin sore. Senyumnya mengembang saat matanya menangkap keberadaan beberapa anak yang bermain di pinggir kolam bersama sekelompok bebek. Anak-anak itu tertawa lepas, mungkin karena mereka belum sepenuhnya mengerti arti kehidupan dan memandang hidup dengan polos. Tanpa sadar, Ali mendekati tepi danau, lalu berjongkok untuk melihat lebih dekat bunga-bunga di sana. Matanya berbinar meresapi keindahan visual yang memenuhi taman. Cahaya matahari yang mulai terbenam menciptakan bayangan indah pada wajahnya, menyoroti ekspresi damainya. Pergerakan Ali tidak luput dari pandangan Rendra. Entah dilakukan secara sadar atau tidak, cowok itu mengangkat kameranya dan dalam hitungan detik wajah damai Ali yang di bawah guyuran cahaya matahari sore
terabadikan dalam kamera Rendra. Dia melakukan itu secara berulang kali, lalu buru-buru kembali melanjutkan kegiatannya sebelum Ali menyadari tindakannya dan jadi besar kepala. Ali yang melihat Rendra perlahan menjauh segera berdiri dan berjalan cepat mengikuti langkah kakaknya itu. Aku ditinggal, ucap Ali yang berusaha menyamakan langkahnya. Saat melihat Rendra tidak menjawab dan malah mengarahkan langkah menuju parkiran taman, Ali buru-buru menghadang. Stop! Ali merentangkan kedua tangan di dekat motor Rendra. Kakak mau pulang. Ali mau boreng boleh? Enggak. Ali menurunkan tangan dan tatapannya terlihat memelas. Please kak, aku capek banget habis jalan dari sekolah sampai sini. Bukan urusan gue. Rendra menggeser tubuh Ali menggunakan satu tangannya. Kak, Ali memegang setang motor Rendra. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Bolehin aku bareng atau aku tantrum di sini. Nanti ada yang videoin terus muka kakak viral gimana? Buruan naik, potong Rendra. Ali hampir saja meloncat kegirangan. Untung saja dia habis menahan diri karena tak mau membuat Rendra menunggu lama. Ali bergegas naik di kursi penumpang. Ternyata bahagianya sungguh sederhana sekali. Motor Rendra menuju membelah jalanan ibu kota. Ali mencoba mencari-cari topik pembicaraan yang bisa memecah keheningan. Sejak kapan kakak suka lagi sama fotografi? Tanya Ali iseng. Tidak ada sahutan. Kalau kuliah kakak lancar, gimana rasanya bangku kuliah kak? Berisik, saat Rendra. Aku kan awas kak. Pekikan Ali membuat Rendra menarik rem sekaligus beruntung tidak ada motor dari arah belakang sehingga tidak terjadi kecelakaan. Mata Rendra mendeli saat melihat penyebab Ali menjerit, yaitu karena ada seekor kucing yang nyaris tertabrak motornya. Lo bisa diam gak? Rendra menaikkan nada bicara setengah membentak. Maaf kak, sahut Ali dengan suara teramat pelan. Motor Rendra kembali melaju di jalanan. Kali ini Ali membiarkan hening mengambil alih suasana. Setidaknya dia bisa menikmati momen yang sangat langka ini. Terima kasih kepada ide nakalnya yang tiba-tiba muncul saat membujuk Rendra. Sore hari ini rasa lelah Ali karena harus berjalan dari sekolah sampai taman seakan terbayar lunas akibat pertemuannya dengan Rendra. Mata Ali menatap figur sang kakak yang tengah mengendarai motor, seolah tengah mengambil potret dan mengabadikan sosok yang sang kakak dalam ingatannya. Rasanya dia seperti bisa melihat kembali Rendra yang dulu, walau hanya sedikit, dan itu sudah membuat Ali sangat bahagia. Akhirnya selesai, sisa nyucun sama packing aja berarti. Di kamar yang kecil yang dipenuhi dengan benang warna-warni dan berbagai hiasan kecil, Ali menggeliat pelan. Setelah membuat 30 gelang dalam waktu 3 jam, dia mulai menyusun gelang-gelang pesanan itu. Begitu gelang terakhir setelah disusun, cewek itu memutuskan untuk turun ke dapur mencari sesuatu yang bisa menyegarkan pikirannya. Saat baru melangkah keluar kamar, Ali merasakan perubahan atmosfer di rumahnya. Sama seperti hari biasanya, rumah terasa dingin, seolah tidak berpenghuni. Seluruh penghuni rumah lebih senang menghabiskan waktu di kamar masing-masing dibanding menghidupkan suasana rumah. Langkah Ali terhenti sejenak saat melihat ayahnya duduk dengan seragam kerja yang jauh dari kata rapi. Tatapannya terlihat kosong, tenggelam dalam kesunyian yang mendalam. Ayahnya di bawah lampu meremang, lampu dapur terlihat menyedihkan. Yah, panggil Ali dengan berani. Namun seperti biasa respon yang terima adalah pandangan dingin dari ayahnya yang tampaknya lebih tertarik pada pikirannya sendiri. Pergi,
Satu kata itu keluar dari mulut Abimanyu saat Ali melangkah mendekat. Cewek itu menolihkan pendengarannya dan malah dengan berani berdiri di dekat sang ayah. Saat itulah dia bisa mencium dengan jelas bau alkohol yang menguap dari tubuh Abimanyu. 5 tahun berlalu rupanya ayah masih dipeluk duka yang lagi hebat ya. Ayah bilang, ayah lapar. Mau Ali buatkan makanan? Saya bilang pergi, Ali, ucap Abimanyu penuh peringatan. Kedua tangannya menggepal, mencoba menahan amarahnya. Hari ini dia begitu lelah dan tidak ingin membuang tenaganya untuk marah-marah. Seakan ingat akan luka-lukanya, Ali pun mundur. Benar, dia tidak boleh mengganggu sang ayah agar dia tidak dapat luka baru. Maka dari itu Ali berjalan menuju kulkas kembali pada tujuan awalnya. Saat hendak meninggalkan dapur dengan sebotol minuman bersoda dan 2 buah jeruk dari sudut matanya, Ali bisa melihat Abimanyu masih berada di posisi semula. Tidak bergerak sesenti pun, hanya suara alan napas yang terdengar kian berat setiap hembusannya. Ali akhirnya meletakkan botol soda dan jeruk di dekat kompor, lalu menyalakan kompor dan meraih bahan-bahan untuk membuat minuman hangat. Tangannya dengan telaten menuang air panci, kemudian lanjut menggeprek jahe yang sudah dicuci bersih. Kalau aja hari itu kamu gak ceroboh, pasti Gianla masih ada di samping saya. Penuturan Abimanyu menahan pergerakan Ali yang hendak memasukkan jahe ke dalam panci. Dia jelas tahu ucapan itu ditujukan kepadanya. Kenapa harus Gianla? Ali mengeratkan pegangannya pada gagang pisau. Suara ayahnya terdengar begitu payah, tidak ada nada kebencian seperti biasanya. Selama beberapa waktu, Ali berdiam di posisi itu, sementara suara gerumu yang terdengar seakan menyahuti ucapan Abimanyu. Air mata Ali kembali meleleh. Walau cepat-cepat dia usap, nyatanya terdengar rintihan sang ayah 10 kali lebih menyakitkan dibanding menerima luka fisik akibat dipukuli. Setelah itu suasana kembali hening. Sepertinya kesadaran Abimanyu kembali tenggelam akibat pengaruh alkohol. Ali dengan cepat melakukan kegiatannya dan kurang dari 5 menit minuman mengepul dengan wangi yang begitu hangat. Tersaji di depan Abimanyu tengah menelungkupkan kepala pada lipatan tangannya di meja. Tidak hanya air rebusan jahe, Ali juga meletakkan segelas air mineral dan buah pisang di sampingnya. Baru setelah itu dia kembali berjalan menuju kamarnya. Baru saja dia menaiki anak tangga, terdengar lagi gumaman dari ayahnya. Perihal ojek, langkah Ali berhenti. Kamu urus sendiri, jangan terus merepotkan, apalagi merepotkan kakak-kakak kamu. Ali menghela napas berat, lantas menjawab, iya ayah. Gemuruh pilu berisik merayap dalam keheningan. Hati terluka tanpa pelukan hangat yang dulu kumiliki. Rindu menyergap tanpa henti, seperti ombak di laut yang tak kunjung menyentuh pantai. Dalam diam yang penuh sendu, aku merintih, meraba kasih sayang dalam kekosongan. Langit malam menangis bersamaku. Hujan jatuh sebagai saksi atas kesedihanku. Seolah alam ikut berduka dalam kesepian yang begitu mencekik. Aku berteriak, namun hanya bisikan angin malam yang menyahut, memohon untuk ditemani dalam sunyi yang tak terujung. Semesta terus diam, menatapku dari kejauhan, seakan-akan mengajari tentang kekuatan dalam kesendirian. Yang nyatanya aku tidak pernah sekuat itu menghadapi duka. Sebuah buku catatan yang dipenuhi dengan goresan pena tergeletak dalam keadaan terbuka di karpet. Setiap kata dan kalimat di dalamnya adalah ungkapan perasaan yang sulit diutarakan dengan kata-kata biasa. Di dekatnya, Ali duduk memelut lutut, menatap langit dalam
Malam melalui jendela. Malam ini langit tidak secerah biasanya. Tetes air hujan hinggap di jendela kamar. Dalam keheningan, melodi Malankis dari lagu favoritnya mengalun di ruangan. Suara lembut penyanyi menyatu dengan suara hujan di luar, menciptakan atmosfer yang dipenuhi emosi. Ali membiarkan dirinya tenggelam dalam lirik yang meresap ke dalam jiwa. Seakan-akan lagu itu adalah ekspresi terdalam dari perasaannya. Tuhan, lukaku tidak seberapa, tetapi mengeluh atas lukaku bukan kesalahan kan? Kepalanya lagi-lagi memutar ucapan yang lebih banyak ucapkan saat di dapur. Seharusnya dia yang mati, seharusnya dia tidak di sini. Dan seharusnya ayah dan kakaknya tengah berbahagia dengan sosok ibu, istri dan ibu saat ini. Ali capek dah. Malam ini pilu-pilu lagi-lagi mendekap Ali begitu erat. Ali ingin dipeluk dengan hangat seperti yang Bunda berikan dulu. Rintih Ali di tengah kesunyian malam. Bunda, tolong peluk Ali. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu pernah merasa kehilangan, ingat kamu gak sendiri. Ali pun pernah, tapi dia tetap bertahan. Selamat tidur, semoga malam ini lebih tenang. Dan semoga mimpi indah membawamu ke tempat yang penuh peluk hangat. Selamat malam.